Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kurniasi, NPM 191111000059 PGMI 3C. Idealisme dapat diartikan sebagai pengetahuan serta kebenaran tertinggi yang merupakan ide atau akal pemikiran manusia, sehingga sesuatu dapat terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam konteks pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Pada taraf inilah pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional maupun nyata. Pengaruh filsafat pendidikan idealisme dalam perkembangan pendidikan dapat dilihat dari metode dan kurikulum yang digunakan. Metode yang digunakan berupa metode dialektik. Sebagai contoh, memecahkan masalah berdasarkan 3 unsur, yakni persoalan, tanggapan, dan kesimpulan. Dan kurikulum yang digunakan yakni dengan pendidikan praktis atau praktek yang dilakukan dalam pendidikan untuk memudahkan dalam memahami ilmu pengetahuan. Terus metode dalam kurikulum tersebut diterapkan di negara kita Indonesia, maka akan sangat berpengaruh pada pendidikan ke depannya. Namun idealisme meliputi aspek-aspek pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, dan kurikulum dan metode pengajarannya. Aliran realisme adalah aliran yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan terletak pada indera yang dibuktikan dengan adanya bukti fisik. Aliran ini juga berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh yang bersifat dualistis, yaitu hal fisik dan rohani. Bagi realisme, pengetahuan dalam dunia pendidikan bukan hanya terletak pada objek saja, akan tetapi juga terletak pada subjek. Pendidikan akan mengalami keberhasilan jika dilakukan oleh pendidik dan anak didik yang memiliki persepsi dan keinginan ilmu yang sama. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud realitas atau ontologi secara dualitas yang terdiri dari dunia fisik dan rohani. Realisme dalam dunia pendidikan memiliki prinsip diantaranya yaitu memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Terus, inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidik, bukan pada anak didik. Filsafat pendidikan perennialisme ini menentang terhadap aliran progresivisme yang menekankan pada perubahan atau sesuatu yang baru. Mengapa demikian? Karena perennialisme ini memandang bahwa dunia saat ini sedang tidak karuan atau terjadi kekacauan, terutama terhadap moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, aliran perennialisme ini lebih kepada pendidikan yang bersifat lampau.
Karena menurut aliran ini bahwa pendidikan masa lampau tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti dan abadi, sehingga dipandang sebagai kebudayaan yang ideal. Indonesia adalah negara berkembang, di mana kurikulum di Indonesia ini juga dapat berubah. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa benar adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat-akibat atau manfaat hasilnya secara praktis. Terus, kebenaran pragmatis itu adalah kebenaran manfaat untuk mengetahui seberapa manfaat maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bagi kalangan pragmatis, semakin banyak manfaatnya atau kegunaannya, maka akan semakin benar. Terus, dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan kepada individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata adalah fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Ide manusia menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Terus, orang yang selalu mencari manfaat atau memanfaatkan orang lain adalah orang yang pragmatis. Sedangkan dalam konteks pendidikan, pertama, semua pelajaran dan kurikulum diarahkan pada kegunaan masing-masing individu. Kedua, semua yang dilakukan harus berguna bagi lembaga pendidikan. Eksistensialisme merupakan suatu aliran yang menitik beratkan pada eksistensi manusia. Pemahaman eksistensialis pada awalnya adalah sebuah pengembangan dari aliran filsafat yang berusaha memahami kondisi manusia sebagaimana individu memanifestasikan atau menyatakan dirinya di dalam situasi konkret secara utuh dan menyeluruh. Eksistensialisme merupakan suatu aliran yang menitik beratkan pada eksistensi manusia. Jadi, analisis eksistensial adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan eksistensi individu secara utuh dan menyeluruh. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Adapun ciri-ciri dari ideologi sosialisme adalah sebagai berikut. Tidak mengenal adanya kelas borjuis dan proletar, sehingga tidak ada majikan dan buruh karena semuanya memiliki hak yang sama. Menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memunculkan rasa solidaritas. Hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. Sosialisme memiliki prinsip kederajatan dan pemerataan bagi rakyat, menolak kapitalisme dan menghapuskannya melalui perjuangan kelas proletar. Progresivisme merupakan aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar hanya
kegiatan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, melainkan melatih kemampuan dan keterampilan dengan memberikan rangsangan yang tepat kepada mereka, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis seperti pertimbangan dan sebagainya. Progresivisme memandang sesuatu itu ke depan. Semua yang ada di belakang dijadikan catatan sejarah yang berguna untuk dipelajari. Peserta didik dilihat sebagai makhluk yang bebas, aktif, kreatif dan dinamis. Kedudukan manusia sangat penting dalam menentukan kemajuan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, sarana, kebutuhannya, sehingga mampu menghasilkan perubahan dan perkembangan. Apabila ditinjau dari sudut pragmatisme, maka aliran ini merupakan pelaksana terbesar dari pendidikan progresivisme. Tidak heran kalau pendidikan progresivisme selalu menekankan tumbuh dan berkembangnya sikap mental dan pemikiran dalam pemecahan masalah. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksianisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksianisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran presensialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang harus memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang mempunyai tata jelas. Menurut esensialisme, nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang telah dalam perjalanan waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.